Setelah kemarin kita sempat bahas di warung kopi mengenai saham Sido, sekarang ada request lagi dari salah satu teman-teman, yaitu dari Adria Yung, yaitu adalah bahas saham Goto dong Trims. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal saham Goto. Namun sebelum lebih lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, saya ini bukan financial expert, penasehat keuangan, penasehat cinta mungkin bisa. Jadi di video ini hanya bersifat sharing ataupun edukasi, tidak ada niatan, anjuran ataupun paksaan untuk membeli ataupun menjual suatu aset investasi. Nah, udah selesai dicatat, yuk kita langsung masuk ke video. Tak kenal maka tak sayang, pasti sering dengar kata-kata ini ya. Namun di saham Goto kayaknya banyak yang kenal tapi kurang ada kasih sayang. Nah, kenapa? Saham Goto sendiri siapa sih yang gak kenal, yaitu merupakan perusahaan gabungan dari Gojek dan Tokopedia, bener kan? Jadi semuanya udah kenal lah. Biasa yang mau order kemana, pakai apa, maupun belanja online ataupun pesan makanan, udah semuanya pasti sudah kenal. Jadi nggak perlu kita ngajak kenalan lagi dengan si saham Goto. Namun kenapa nggak sayang atau kurang kasih sayang? Nih, sebagai sejarahnya, zaman dahulu kala, lah nggak kalah-kalah juga sih, saham Goto ini IPO atau melantai di Bursa Indonesia itu 11 April 2022. Bukan 1 April, kalau 1 April itu April Mop namanya ya. Oke. Dia melantai di 11 April 2022 itu di harga 338. Lah, lantas kenapa? Nah, ketika melantai di bursa memang dapat kita lihat sebentar saham Goto ini mengalami kenaikan. Namun nggak membutuhkan waktu yang cukup lama. Seolah-olah saham Goto main seluncuran ya, terperosok hingga agak dalam. Ya teman-teman ya, meskipun sebelum IPO sudah diberitahukan bahwa adanya aksi green shoe yang sudah disiapkan. Green shoe itu sepatu hijau, benar. Jadi aksi green shoe adalah aksi yang disiapkan untuk membeli saham Goto apabila mengalami penurunan, atau kata lainnya menstabilkan harga ya teman-teman ya. Namun setelah dipantau dilihat, aksi green shoe ini sudah dilakukan sebanyak 5 kali. Teman-teman boleh sambil lihat pergerakan harga Goto, yaitu pada tanggal 20 April ada pembelian 1,2 miliar lembar saham, 21 April sebanyak 1,3 miliar saham, 22 April sebanyak 3,4 miliar saham, 26 April sebanyak 16 juta saham, dan 27 April sebanyak 75 juta saham. Lantas apa yang terjadi? Rupanya aksi green shoe ini masih belum mengangkat harga Goto. Nah, tercatat harga Goto masih mengalami penurunan ya teman-teman ya. Benar? Nah, sudah kenalan nih, ini yang mengakibatkan rasa kasih sayangnya kurang. Karena mungkin para pembeli IPO, investor Goto mengalami kerugian yang cukup lumayan. Oke, kita lanjut membahas mengenai laporan keuangan si Goto. Berdasarkan hasil searching di Google, ketik saja saham Goto, maka akan kita temukan laporan keuangan seperti ini. 3 bulanan. Laporan terakhirnya pas video ini dibikin itu masih Maret 2022. Meskipun beberapa emiten sudah mengeluarkan laporan keuangan per Juni 2022. Oke, nggak apa-apa. Mari kita lihat bersama. Rupanya laporan keuangan Goto masih belum memuaskan para investor. Meskipun pendapatan atau revenue-nya naik 65% dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya. Tapi kita lihat semuanya mengalami penurunan. Penurunan ini lebih disebabkan karena beberapa hal seperti di samping rugi bersih juga diakibatkan oleh lonjakan beban, mencakup beban pokok dan sebagainya, sehingga masih belum membukukan keuangan. Namun seingat saya saham teknologi itu nggak bisa hitung seperti laporan keuangan seperti pada saham-saham perusahaan trading, perbankan dan sebagainya. Benar nggak sih teman-teman? Coba ada yang
pakar finansial mungkin bisa disebutin, Hyung, gini loh cara ngelihat laporan keuangan teknologi ya teman-teman ya. Karena saham-saham teknologi di Indonesia sepertinya masih belum cukup banyak ya teman-teman, dan melantai juga nggak ada yang lama, artinya baru melantai beberapa periode belakangan ini. Nah, setelah melihat laporan keuangan yang demikian, beberapa hal yang telah kita temukan, mari kita masuk ke satu berita yang mungkin teman-teman tahu, tapi ada yang nggak tahu juga. Nah, berita tersebut adalah sempat saya tanya kepada teman yang driver Gojek. Dia mendapatkan email bahwa para pengemudi yang terdaftar sebagai mitra driver Gojek sejak tahun 2010 sampai 2016 akan berkesempatan menerima 4.000 lembar saham ataupun 40 lot. Sementara itu, apabila yang daftarnya joinnya 2017 sampai Februari 2022 masih dapat kesempatan menerima 1.000 lembar ataupun 10 lot lembar saham GoTo. Nah, tapi ada syarat prasyaratnya, biasa akan ada tanda bintang ya. Ini saham-sahamnya akan diterima setelah 8 bulan terhitung sejak 30 Maret. Berarti kalau kita hitung-hitung seperti ini, kurang lebih ya sekitaran akhir November ya teman-teman di tahun 2022. Lah, kenapa ini harus menjadikan concern bagi kita? Nah, saya belum melihat atau menyelam lebih dalam karena kebetulan saya nggak bawa tabung oksigen. Nggak seperti itu ya. Nah, jadi kita ketahui sebenarnya news ini sangat bagus. Berarti GoTo sangat memperhatikan para drivernya. Dibagikan saham secara gratis. Namun ingat, ada kemudian opsi yang ditawarkan kepada para driver. Opsi pertama adalah tetap melakukan investasi pada saham GoTo. Nanti ada skemanya bagaimana akan didaftarkan untuk masuk ke satu sekuritas sehingga sahamnya akan dikirimkan ke setiap pemilik driver Gojek. Nah, kalau begitu bagus dong Hyung. Nah, seandainya opsi pertama tidak dipilih, maka opsi kedua akan dijalankan, yaitu GoTo akan menjual saham si pemilik saham tersebut, dalam artian si driver Gojek ini. Nah, teman-teman, sebenarnya opsi kedua ini lagi-lagi saya belum melihat karena masih simpang siur abu-abu. Kenapa? Pertama, apakah dijual langsung di pasar bursa saham? Apabila demikian, bisa dibayangkan nggak sih kalau misalnya yang milih jual itu banyak ketimbang invest si saham GoTo, ataupun saham-saham yang akan dijual ini akan ditampung oleh GoTo. Bagi yang punya email lebih detail, lebih lengkap, teman-teman coba tulis di komentar, kita sharing bersama informasinya. Jadi ini pun masih kita harus lihat beberapa bulan kemudian. Lah, kalau sahamnya naik terus kan pasti kepikiran buat disimpan ya, di hold. Kenapa enggak ya teman-teman ya? Namun kalau sahamnya agak mengalami penurunan dan kebetulan si driver membutuhkan uang, lantas kenapa enggak langsung dijual? Toh ini ibarat anggapannya bonus. Benar kan teman-teman? Oke, setelah berita-berita news dan analisa tersebut, sekarang mari kita masuk yang namanya analisa teknikal. Nah, teman-teman, jadi ini grafik GoTo per harinya. Ini web yang bisa dipakai yaitu TradingView. Bagi teman-teman yang mau pakai gratis, bisa langsung di search saja di Google ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya lihatkan ya, yang tadi saya bilang ini kan dia IPO ya. Kemudian mengalami penurunan dan aksi green shoe-nya itu rupanya nggak mampu menahan harga penurunan. Ini yang saya garis nih kurang lebih aksi green shoe-nya di sini. Teman-teman bisa lihat. Dan harga penurunan paling rendah kala itu adalah sampai harga di low-nya itu 182. Jadi apabila para investor yang melakukan investasi ya teman-teman ya, kurang lebih di sini ya, akan mengalami kerugian apabila belum menjual itu sekitaran 50% dari dananya. Oke, apakah begitu langsung frustasi dan mengatakan dasar GoTo, kamu ini gimana? Saya percaya sama kamu, kok kamu khianatin saya? Rupanya nggak demikian, teman-teman. Ada perlawanan yang dilakukan oleh GoTo. Sejak penurunan terendah di 182, GoTo ini juga berhasil naik hingga sekitaran 130% ya, teman-teman ya, yaitu di high-nya ini di kisaran 416. Lantas bagaimana perkembangan belakangan ini? Nah, sebenarnya jujur saya berkata, saya agak suka. Kenapa? Karena di sini teman-teman bisa lihat. Oh, mohon maaf ya, ini ketekan. Di
dia mendapatkan break di sini dengan volume yang cukup menurut saya. Tuh lihat, ini dari posisi sideways downtrendnya, akhirnya dia mengalami kenaikan di sekitar sini. Tuh penutupannya itu plus 10,2%. Sebagai catatan untuk saham sekelas Gotoh yang market capnya itu kalau nggak salah ketiga atau keempat terbesar di bursa Indonesia, kenaikan 10% ini sangat wow karena pastinya mampu mendongkrak IHSG. Nah, teman-teman, kita masih perlu pantau pergerakan beberapa harinya, apakah akan masih melanjutkan kenaikan atau mungkin akan koreksi terlebih dahulu di kisaran angka 296 sampai 310. Ya, teman-teman. Jadi itu merupakan beberapa analisa yang saya lakukan terhadap saham Gotoh. Hyung Adrian semoga nonton video ini. Setelah nonton video ini, apakah akan menemukan sesuatu yang baru ataupun mendapatkan strategi investasi yang baru? Saya harapkan semoga bermanfaat untuk mengambil keputusan ke depannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan ataupun yung salah, yung nggak boleh kayak gitu, silahkan tulis saja, drop di komentar. Mari kita sharing seputar saham Gotoh bersama di kolom komentar. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun request seperti Hyung yang tadi, silahkan juga drop komen di bawah. Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, dadah. Dadah. Oke, dadah.